Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dalam renungan hari ini, edisi 6 Desember 2023, hari Rabu, pekan Advent pertama. Disusun dan dibawakan oleh Frater Dedi Rosari SPD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 29 sampai 37. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, Ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang yang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman yang terkasih, kehadiran Yesus yang penuh belas kasih mendatangkan sebuah kerinduan yang mendalam. Kehadiran Yesus adalah kehadiran yang menyembuhkan bagi mereka yang sakit, melegakan bagi mereka yang tersesak oleh beban hidup, dan yang mengenyangkan bagi mereka yang lapar dan haus akan kasih dan kebenaran. Kehadiran Yesus adalah kehadiran yang mendatangkan kebahagiaan. Kedatangan Yesus ke tengah-tengah umat Tuhan adalah karena Tuhan mengasihi umatnya. Kehadiran Yesus menjadi pernyataan anugerah Allah yang amat besar. Kehadirannya menandakan bahwa Allah masih akan memperbaiki segala kerusakan yang terjadi. Segala penyakit dan kelemahan manusia akan disingkirkan Allah pada waktunya. Sahabat Sang Sabda yang setia, Penginjil Matius hari ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus
dengan belas kasih dan bela rasa yang besar terhadap orang banyak yang lapar dan menderita, dengan membuat sebuah mujizat dan memuaskan rasa lapar mereka semua yang mengikuti Dia dengan roti dan ikan yang dipergandakannya. Yesus tidak hanya menyembuhkan orang yang sakit secara fisik, tetapi Ia juga tergerak hati oleh belas kasih kepada orang yang lapar dan haus akan kasih dan kebenaran. Oleh karena itu, Ia membuat mujizat Ekaristi dengan memperbanyak 7 roti dan beberapa potong ikan kecil. Saudara-saudari yang terkasih, semangat belas kasih harus dimiliki oleh setiap orang Kristiani yang mengikuti Yesus. Namun semangat belas kasih itu harus diterjemahkan dalam tindakan yang baik dan benar. Tuhan sudah begitu baik dan berbelas kasih kepada kita semua yang mengikutinya. Maka kita juga harus bersedia berbelas kasih kepada sesama yang membutuhkan kasih dan kebaikan dari kita. Apa pesan Injil di masa Advent ini untuk kita? Masa Advent adalah masa untuk melakukan perbuatan amal kasih. Marilah kita memaknai masa Advent ini dengan datang kepada Yesus dan menyerupainya. Dia datang kepada kita dan kita pun datang kepadanya dengan hidup kita seadanya. Hanya Yesus yang benar-benar mampu memulihkan hidup kita ketika kita datang dan berserah diri kepadanya. Umat Allah yang terkasih, marilah kita mempercayai dan menyerahkan seluruh kesulitan, penderitaan, dan permasalahan hidup kita kepada kasih dan kebaikan Tuhan. Ia akan memberikan jalan keluar dan menolong kita, karena tidak ada yang mustahil bagi kita semua yang percaya kepadanya. Kita tidak perlu khawatir atas hidup kita. Datanglah kepada Tuhan dalam doa yang tidak jemu-jemu dan penuh iman. Semoga firman Tuhan hari ini selalu memampukan kita untuk menjadi pengikut Tuhan yang setia. Dan semoga hati Yesus hidup dalam hati setiap umat beriman. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam